Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam acara kebaktian doa sektor. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Demikian juga teristimewa hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami semakin hari semakin mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mohon menyerahkan untuk setiap orang yang saat ini berada bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Engkau juga sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau juga sertai untuk jaringan internet yang kami gunakan. Kami memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mengumpuli sebuah tema yang berjudul Hanya Tuhan Saja. Ya saudara, tema ini tentunya terambil dari Mazmur 71, tapi sebelum kita membaca itu, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seputar itu untuk mengingatkan kita atau menggugah kita. Begitu ya. Menurut saudara, apakah saudara ini sudah percaya betul-betul kepada Tuhan saja? Yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang menggoda saudara untuk tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saja? Apa yang menggoda? Bisa saja suatu ketika kita percaya sungguh-sungguh, bisa saja suatu ketika mungkin kita ragu-ragu, atau mungkin kita tidak percaya dan sebagainya, begitu ya. Tapi, ya itu pertanyaan begitu ya. Yang ketiga, bagaimana sikap saudara manakala kehidupan saudara tidak seperti yang saudara harapkan? Apakah masih tetap mempercayai Tuhan saja? Atau ya mungkin yang lain begitu kan ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kita percaya kepada Tuhan saja, bagaimana kita ini bisa menjadi ragu-ragu, dan ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita ini masih tetap percaya kepada Tuhan saja. Mari kita memperhatikan Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8. Saya agak meluaskan sedikit sampai ayat yang ke-8 ya. Undangannya ayat yang ke-6, diberi bonus 2 ayat sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan, untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang malim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu di sepanjang hari. Nah, saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan Mazmur ini, nanti ayat demi ayat juga akan kita perhatikan. Saudara, ada beberapa penafsir yang menyatakan, ya memang kita tidak tahu siapa yang menulis itu, begitu ya. Tetapi ada kemungkinan bahwa Mazmur ini ditulis seorang yang sudah tua, begitu ya, sudah tua,
Itu terbukti dalam ayat 9, meskipun tidak dibaca, begitu ya saya bacakan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, ayat ini bisa mengindikasikan bahwa penulisnya adalah orang yang sudah tua. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi dari dua ayat ini ada kemungkinan penulis ini adalah penulis yang tua. Saudara, kalau berbicara orang tua, biasanya orang tua akan selalu berkata apa, saudara? Kalau misalnya ketemu sama anak muda, begitu ya, lalu memberikan nasihat, yang sering kali terjadi, orang tua itu akan berkata begini, ya rata-rata sih, saya tidak tahu ya, kalau yang lain. Kita orang tua itu sudah banyak makan garam dan asam sehingga kolesterolnya tinggi, begitu ya. Sehingga asam uratnya juga tinggi. Begitu. Itu mau menandakan bahwa orang tua itu sudah punya pengalaman yang begitu besar, begitu banyak. Sama seperti kalau misalnya kita punya anak putri, begitu ya. Kita seringkali mengingatkan dia, nanti kalau sudah gede ya, nanti kalau kamu punya anak, kamu bisa tahu. Ya saat ini dia jadi anak, dia tidak bisa tahu bagaimana jadi orang tua. Betul kan ya? Sama seperti ketika kita yang laki-laki diberitahu sama bapak kita mesti tanggung jawab. Nah, waktu itu masih remaja kok kita diberitahu. Nanti kalau kamu jadi orang tua, lihat itu tanggung jawabmu besar. Ya kita belum merasakan. Begitu kita sudah tua, begitu kita sudah punya keluarga, oh perkataan orang tua kita itu betul begitu ya. Perkataan orang tua kita betul begitu ya. Karena apa? Karena dia sudah pengalaman. Ya saya kira alasan inilah yang membuat pemazmur ingin membagikan sesuatu kepada kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, itu dikatakan ada persekutuan yang mesra dengan Allah. Apa buktinya ya? Nah, buktinya nanti kita akan melihat ini. Berbicara tentang Tuhan dalam iman dan rasa syukur. Misalnya, ayat yang pertama, ini kaitannya dengan poin yang pertama dan kedua itu ya. Ada pernyataan padamu ya Tuhan. Ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan keadilanmu. Ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan dalam apa? Dalam iman kita. Lalu dikatakan engkaulah bukit batuku. Nanti akan kita bahas begitu ya. Lalu ayat yang keempat, ya Tuhanku, bicara soal imannya dia. Engkaulah harapanku. Engkaulah dia, ayat yang ke-6 begitu ya. Lalu ayat yang ke-7, engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ayat yang ke-8, puji-pujian dengan penghormatan kepadamu. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ini adalah menyatakan tentang iman dan rasa syukurnya pemazmur itu kepada Tuhan. Ya, mari kita mencoba untuk melihat satu-satu. Yang pertama, ayat yang pertama itu mau mengingatkan ada pernyataan iman. Saudara, pernyataan iman ini sangat penting sekali bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa penting? Karena ini menjadi dasar kita. Ketika kita mau mengakui Tuhan, kita harus percaya atau menyatakan iman kita kepada Tuhan. Tanpa itu, kita tidak mungkin bisa. Jadi, pemazmur menyatakan kepada Tuhan dalam ayatnya yang pertama, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jadi pernyataan imannya, dia berlindung kepada siapa? Dia berlindung kepada Tuhan. Pernyataan imannya yang sangat jelas sekali. Ayat yang kedua dan 4 itu hampir sama saya gabungkan, yaitu harapan pertolongan pada Tuhan. Jadi
Pemazmur sadar betul bahwa harapannya dia itu kepada Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau hari ini sharingnya pas begitu ya, sharingnya pas. Harapan Pak Denny itu jelas pertolongan kepada Tuhan. Ya. Kalau saya menyaksikan kesaksiannya Pak Denny itu, saya ngomong ini luar biasa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya Pak Denny begitu ya. Sehingga saat-saat terakhir, saat-saat kondisi keuangannya tidak baik begitu ya, Pak Denny selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Sama seperti pemazmur ini ya. Saudara, orang yang minta pertolongan kepada Tuhan bukan berarti dia itu tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak mengalami hal-hal yang menyusahkan. Bukan, saudara. Tapi justru ketika dia mengalami hal-hal yang menurut dia itu menyusahkan, yang menurut dia itu sulit, dia larinya kepada Tuhan. Dia larinya kepada Tuhan saja. Dan ini gaya dari Mazmur 71 itu menyatakan demikian. Maka dia katakan, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Satu permintaan atau perminta tolong kepada Tuhan itu sangat jelas sekali. Jadi pemazmur sadar betul bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan pertolongan di dalam kehidupannya dia. Yang ketiga, Tuhan itu senantiasa memelihara dia atau melindungi dia. Nah, saudara, kata-kata ayat yang ketiga dikatakan, jadilah bagiku gunung batuku. Bukan cuma gunung batu, lalu dikatakan tempat perteduhan. Bukan saja tempat perteduhan, tapi kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi, kalau kita mau ngomong lapisnya itu sampai lapis 3, begitu ya. Betul-betul luar biasa pemazmur itu, sampai dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jadi kubu pertahanan, Tuhan jadi tempat perlindungan, Tuhan jadi gunung batu. Gunung batu itu berarti betul-betul Tuhan itu adalah Tuhan yang kokoh begitu ya. Tuhan yang kokoh, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjadi tempat perteduhan, Tuhan yang menjadi tempat pertahanan bagi dia. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin saja tidak menyukai dia, mungkin saja membenci dia, mungkin saja menolak dia dan sebagainya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat disandari. Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi perlindungan bagi hidupnya dia. Ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi pemazmur ini ingin menjadi orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Ini menurut saya luar biasa. Orang yang sampai beriman, dia mau serahkan hidupnya, mulai masa mudanya, ia mau serahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita punya anak-anak remaja atau kita punya orang-orang yang masih remaja, biasanya kalau untuk datang kepada Tuhan itu sangat-sangat sulit sekali, saudara. Selalu ngomongnya nanti begitu ya. Ya, dia selalu beranggapan karena usianya masih panjang begitu ya. Usianya masih panjang sekali. Nanti aja kalau sudah agak tua, nanti aja kalau sudah umur 40-an atau 50-an, kalau memungkinkan umur 60-an begitu ya, menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tapi kalau sekarang saya mau berusaha sendiri. Kalau sekarang saya mau menggunakan pikiran saya sendiri. Kalau sekarang saya mau betul-betul berjuang karena saya, bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan yang hebat, tapi karena saya yang hebat. Yang keenam, pemazmur menyatakan percaya pada penyertaan Tuhan itu sejak dalam kandungan ibunya. Nah, saudara, kalau dalam kandungan ibunya dia sudah mempercaya, itu berarti dia sadar betul bahwa dia betul-betul diciptakan oleh Tuhan, dan dia sadar betul bahwa melalui ibunya dia itu bisa ada karena Tuhan.
bukan karena orang tuanya, tapi karena Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu latar belakang Anda masing-masing begitu ya. Tapi kalau saudara cerita tentang latar belakang keluarga kita masing-masing begitu ya, ini akan menjadi seru begitu ya. Apalagi kalau saudara dari orang-orang yang dulunya tidak percaya, lalu bisa menjadi percaya kepada Tuhan, wah itu seru begitu ya. Dulu orang tua saya juga tidak percaya begitu ya. Sebetulnya mamah itu percaya kepada Tuhan, tapi ketika menikah dengan papa, dia tidak percaya kepada Tuhan atau istilahnya ya membiarkan Tuhan begitu saja begitu ya. Menikah terus sampai punya anak hanya 8 saja begitu ya, anaknya cuma 8 tok begitu ya. Mulai dari anak yang pertama masuk Kristen, lalu anak yang kedua, lalu terus, ya saya tidak tahu berurutan apa enggak begitu ya. Pokoknya mulai dari anak pertama percaya sama Tuhan Yesus, lalu mulailah anak-anak, adik-adiknya ikut, lalu akhirnya orang tua saya juga ikut, mama saya juga kembali kepada imannya yang mula-mula, yaitu percaya kepada Yesus, dan akhirnya kami sekeluarga boleh percaya kepada Tuhan. Itu kalau tidak pekerjaan Tuhan, tidak penyertaan Tuhan, tidak mungkin. Saudara. Bahkan saudara, kalau saya melihat ayat yang ke-6 ini, saya pernah mendengarkan cerita dari orang tua saya ya, karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya tidak tahu, saya dengar dari orang tua saya, karena anak papa saya itu waktu itu 6, saudara ya. 6 itu 5 di depan itu sudah laki, perempuannya 1. Terus berharap yang ke-7 itu perempuan. Nah, munculnya kok saya, saudara ya. Sudah laki-laki, untungnya saya tidak dipacai perempuan, saudara ya. Saya laki-laki begitu ya, sehingga bagi orang tua, wah, kok laki-laki lagi? Ya perempuan tidak apa-apa, sudah. Tapi laki-laki, karena laki-laki, makanya ketika mau diminta orang, papa saya mengiyakan, ya. Mama saya pasti tidak bisa menolak begitu ya, karena keadaan dan kondisi ekonomi kami pun juga tidak baik, begitu. Sehingga mau diberikan, saudara. Saya itu sudah mau diberikan. Tapi pada waktu mau diberikan, ya, kayak ceritanya Pak Denny, gitu. Kalau memang belum waktunya diberikan, ya tidak bisa diberikan ya. Ketika yang mau mengambil ayah angkat saya itu, dia bertanya kepada orang pinter, ya, bertanya kepada orang pinter, lalu dilihat sionya, begitu ya. Sio saya itu sio naga, begitu ya. Saya tidak tahu orang tua mau calon orang tua angkat saya itu sionya apa, tapi menurut orang pinter itu tidak cocok. Kamu kalau ambil anak ini, nanti kamu akan bertengkar terus dengan anak ini. Ya, saya dinubuatkan sama dia itu bertengkar terus sama ayah angkat saya. Saya tidak tahu dia sepandai apa begitu kan. Dan memang orangnya mampu, saudara, karena punya toko begitu ya. Dan itu di tempat atau di daerah orang-orang yang jualan deket-deket jualan emas, tapi dia jualan kelontong begitu ya. Karena diberitahu begitu, dia nurut, akhirnya kami tidak jadi, atau saya tidak jadi diambil sama dia. Kalau andai kata diambil, saya tidak tahu apakah saya jadi Kristen atau enggak. Apakah saya jadi pendeta atau enggak, saya tidak tahu, saudara ya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan keluarga kami. Dari keluarga yang tidak percaya bisa menjadi percaya semua. Salah satu anaknya boleh menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, tanda ajaib, ya. Tadi ayat itu saya bacakan. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi tanda ajaib itu mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang berada di tempat yang jauh, yang kita
kalau doa itu rasanya tidak tercapai-capai begitu ya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Nah, kalau Tuhan yang nyata bekerja di dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini, bagi orang ini adalah tanda yang ajaib, tanda yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu adalah tanda yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan kita. Dan itu mau mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita manakala keadaan dan kondisi kita ini di dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan yang demikianlah itu yang seharusnya kita terus-menerus percaya kepada itu. Dan kita tidak pernah takut untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, karena kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-8 mengingatkan kepada kita, pujilah Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu sepanjang hari. Ayat yang ke-8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, kalau pikiran kita, kalau perkataan kita, hati kita, itu terarah kepada Tuhan, saya katakan kita ini gampang memuji Tuhan. Begitu kita dapat berkat, kita tahu itu adalah berkat Tuhan. Begitu kita diberkati, disertai di dalam perjalanan kehidupan ini, kita gampang untuk memuji Tuhan. Kita makan, saya katakan saudara bisa makan dan bisa menikmati makan, itu luar biasa, saudara. Itu puji Tuhan ya. Makanya ketika penyakit COVID ini sampai membuat kita tidak ada rasanya, makan itu sampai tidak ada rasanya, itu memang siksaan, saudara ya. Jangankan COVID begitu ya. Kita flu berat saja, mau makan tidak enak begitu ya, rasanya lesu badan. Maka saudara, ketika kita memiliki tubuh yang sehat, ketika kita bisa memuliakan Tuhan, mari kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena memang Dia, Tuhan saja yang layak untuk kita permuliakan. Tuhan sajalah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau sudah sampai kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita itu adalah hidup yang penuh ucapan syukur. Oke, saudara. Nah, ini pertanyaan bagi penutup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah kalau kita ini berdoa pada waktu, istilah saya, kepepet saja, atau memang kita punya doa rutin yang cukup bagus? Apakah Tuhan saja yang kita andalkan atau yang lain? Yang lain itu bisa materi kita, yang lain itu bisa orang lain, yang lain itu bisa saja kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, dan sebagainya. Apakah kita sudah sampai pada taraf kita percaya bahwa Tuhan sajalah yang kita handalkan, ataukah mungkin ada hal-hal yang lain? Ya sebetulnya saya sangat menyayangkan misalnya jadi orang Kristen sudah lama begitu ya, tetapi terkadang kita masih mempercayai hal-hal yang tanda kutip menjadi tahayul-tahayul di dalam kehidupan kita begitu. Nah, ini yang mesti kita terus boleh bangun begitu, saudara. Ya biarlah dua pertanyaan ini mengingatkan kepada kita masing-masing, apakah kita ini semakin menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, atau kita ngomong biasa-biasa saja. Ya mari kalau kita yang biasa-biasa saja, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya selalu mengingatkan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya selalu juga menyatakan,
kita dekat dengan Tuhan tidak pernah terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan. Tetapi biarlah iman kita menjadi iman yang terus mengandalkan Tuhan saja. Doa-doa kita menjadi doa yang penuh dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, penuh pujian kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama belajar dengan pemazmur. Kami belajar bagaimana pemazmur itu menghayati kehidupannya mulai dari masa dia dikandung di dalam ibunya sampai kepada dia menjadi tua. Sungguh pengalaman bersama-sama dengan Tuhan itulah yang dibagikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, perjalanan kehidupan kami seringkali kami menjadi mudah meninggalkan Tuhan, mudah marah kepada Tuhan, mudah tidak terima kepada Tuhan, mudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi biarlah melalui malam hari ini, kami boleh diingatkan, kami boleh percaya, kekuatan kami, pertolongan kami hanya terjadi karena Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami semua berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jusi firman-Nya. Bapak Ibu mengamini firman yang baru kita dengar, bahwa memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan melekat erat kepada Tuhan untuk kami bisa terus melekat erat. Ya, kita mesti mengawali dari diri sendiri, dari hati, bahwa kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Mari Engkau yang boleh menolong kami, Tuhan. Demikian juga kami terus bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bulan ini berulang tahun. Untuk Ibu Sofi, untuk Saudari Santi Ulaan, dan untuk Saudari Lydia Kinanti. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menyertai perjalanan kehidupan mereka, Engkau yang boleh menambahkan umur, biarlah mereka terus boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk keadaan dan kondisi pemulihan keluarga Bu Alfred, untuk keluarga Bu Yanti, untuk Ibu Suraji yang stroke, untuk Ibu Suyati yang diare, dan untuk Saudari Mira. Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan dan kondisi mereka masing-masing yang saat ini di dalam keadaan sakit. Mari Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh menguatkannya, Engkau yang boleh memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang boleh menjamah mereka, dan Engkau yang boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk anak-anak usia sekolah di sektor 5. Mari Tuhan, Engkau yang terus boleh memberikan semangat kepada mereka ketika mereka sekolah melalui online. Engkau berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tidak bosan dan supaya mereka terus serius belajarnya. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk Bapak dan Ibu Ernest yang mendapat panggilan untuk melanjutkan pendidikan. Engkau yang terus boleh menyertai Tuhan untuk setiap rencana ini. Kami mau mempercayakan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, Engkau yang boleh berencana, Engkau yang boleh menjadikan rencana itu berhasil, dan Engkau yang boleh menjadikan Bapak dan Ibu Ernest boleh melayani Tuhan melalui bidang yang telah ditekuni oleh dia. Sertai Tuhan untuk pendidikan lanjutan ini, dan kami mau mempercayakan keluarga Bapak Ibu Ernest ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga
kami terus berdoa biarlah Engkau juga akan sertai untuk sektor 5 yang rencana ingin membuat kantin online sektor 5. Mari Tuhan Engkau yang boleh sertai untuk rencana ini, Engkau boleh jadikan berhasil. Kami percaya Engkau yang boleh menolong untuk semuanya ini. Kami tahu Tuhan, masa-masa sulit ada di depan kami, tetapi Engkau selalu memberikan iman kepada kami, untuk kami mempercayakan kehidupan kami, untuk kami mau berserah kepada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki Allah yang hidup senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun musimnya, kami percaya Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, senantiasa ada di dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.